Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Umami, mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 1. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kimia. Adapun ini adalah formulir pendaftaran ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi kalian harus jaga imun, jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar ruangan ya. Nah, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk memimpin doa, silakan Ketua Kelas Wulandari dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wulan. Gimana? Apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Sudah, alhamdulillah. Siap, Bu. Sudah. Coba kalau sudah siap, Ibu mau lihat. Tunjukkan ke kamera kertas yang kalian pegang atau pena yang kalian pegang. Ada? Oke, terima kasih. Terima kasih sudah siap semua ya. Sekarang Ibu presensi terlebih dahulu. Yang Ibu panggil bilang hadir ya. Ella Fitriani. Hadir, Bu. Ya, hadir. Rindawati. Rindawati baru masuk ya, baru bergabung. Rindi. Hadir, Bu. Ya. Sisi. Hadir, Bu. Tari Puspita. Hadir, Bu. Wulandari. Hadir, Bu. Yeni. Bu. Oke. Hadir semua ya. Rinda sudah masuk ya. Oke, hadir semua. Semangat semua. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Bu langsung share screen ya. Pencatatan persediaan. Nah, adapun KD dan IPK yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi dasarnya yang pengetahuan, menganalisis pencatatan persediaan, dan yang keterampilan itu melakukan pencatatan persediaan. Indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menganalisis pencatatan persediaan dengan sistem perpetual dan sistem periodik atau fisik, menjelaskan cara mencatat persediaan dengan sistem perpetual dan sistem periodik atau fisik. Yang selanjutnya keterampilannya melakukan pencatatan persediaan dengan sistem perpetual dan sistem periodik atau fisik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu. Yang pertama, menganalisis pencatatan persediaan dengan sistem perpetual dan sistem periodik atau fisik dengan benar. Yang kedua, menjelaskan cara mencatat persediaan dengan sistem perpetual dan sistem periodik atau fisik dengan benar. Yang ketiga, melakukan pencatatan persediaan dengan sistem perpetual dan sistem periodik atau fisik dengan teliti. Nah, sampai di sini ada yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Jualan Ya, dan pembelian. penjualan dan pembelian. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, pembelian itu apa? Ada yang masih ingat apa itu pembelian? Pembelian adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan usaha memperoleh barang. Iya, itu pembelian. Masih ingat ya, Ella ya, bagus. Sekarang penjualan. Apa itu penjualan? Saya, Bu. Ya, Tari silakan. Penjualan bisa diartikan dengan proses pemenuhan kebutuhan penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit.
Penjualan sudah pasti merupakan bagian dari suatu bisnis, baik itu penjualan barang maupun jasa. Proses penjualan menjadi salah satu tolak ukur apakah bisnis bisa berjalan lancar atau tidak. Oke, bagus ya. Jadi kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan penjualan dan apa juga yang dimaksud dengan pembelian. Nah, penjualan dan pembelian ya, itu berkaitan dengan persediaan barang. Sekarang, ketika mendengar kata persediaan barang dagang, apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian ketahui tentang persediaan tersebut? Persediaan adalah barang yang akan diperjualbelikan oleh perusahaan. Oke, ada lagi. Persediaan adalah harta yang dimiliki perusahaan. Oke, bagus. Ada lagi. Persediaan ada 3, yaitu persediaan barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Oke, semuanya bagus ya, semuanya benar. Oke, sebelum belajar lebih jauh lagi, sekarang kalian pretest terlebih dahulu. Jadi Ibu kirim link pretest di chat. Silakan kalian pretest ya. Oke, waktunya habis ya. Dari hasil pretest yang didapat, ya, kalian sudah tahu tentang pengertian dari persediaan, macam-macam persediaan, tetapi perlu banyak belajar lagi tentang pencatatan dalam persediaan tersebut. Ya. Nah, sekarang sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Jadi Ibu bagi kelompok. Untuk kelompok 1, perhatikan ya, dengarkan. Ella Fitriani, Lespin Sapira, Wulandari, Yeni. Kelompok 2, Rindawati, Tari Puspita, dan Sisi. Ya. Jadi silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu modul atau bahan ajar tentang pencatatan persediaan. Silakan dibaca terlebih dahulu. Apakah membacanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, ada pertanyaan dari materi yang kalian baca, dari istilah-istilah yang tidak kalian mengerti, silakan. Saya, Bu, Ya, Rinda, ada apa Rinda? untuk apa pencatatan persediaan dilakukan, Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Untuk apa pencatatan persediaan dilakukan? Ada yang bisa bantu jawab dari yang kalian baca tadi? Untuk apa pencatatan persediaan dilakukan? Untuk mencatat harga pokok suatu pembeli. Untuk mencatat harga pokok suatu barang
Baik itu barang yang akan dijual maupun barang yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari ya. Bisa dipahami Rinda? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang kalian silakan bergabung ke kelompok diskusinya masing-masing ya, boleh diskusi di atau melalui grup WA. Silakan kalian diskusikan. Jadi ini ada artikel, kalian perhatikan dulu ya. Artikel yang akan Ibu tayangkan ya. Jadi perhatikan. Bacalah artikel mengenai persediaan barang berikut. Persediaan beras makin mengkhawatirkan. Ini ada linknya ya, HTTPS ya. Ada linknya Ibu kirim sudah di grup WA kalian. Ya. Nah, upaya pemerintah untuk menekan harga beras lewat operasi beras belum juga membuahkan hasil. Ini bisa kalian baca nak ya. Jadi Ibu tayangkan sekilas. Jadi bisa kalian buka nanti linknya, bisa dibaca. Nah, ini masih artikel. Oke, nah, oke sampai di sini ya. Setelah kalian baca artikel tadi, kalian diskusikan dengan teman satu kelompok pengaruh yang ditimbulkan persediaan barang terhadap harga jual barang. Jadi, model pembelajarannya adalah discovery learning. Terus kalian rumuskan masalahnya. Terus lagi teori yang relevan, data yang diperoleh, terus kesimpulan. Oke, selamat berdiskusi. Silakan berdiskusi di grup WA. Jadi linknya ada, Ibu bagikan sudah di WA-nya masing-masing. Silakan kalian diskusikan ya. Itu di LKPD juga ada, LKPD 1. Silakan kalian buka LKPD untuk membuat laporan. Jadi di sana sudah ada formatnya ya. Nah, kalian diskusikan di grup WA terlebih dahulu. Silakan, sudah dibuat grup WA-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan berdiskusi di grup WA. Ya, kelompok 2 ya. Sudah ada pergerakan?
Oke, untuk kelompok 1 sudah sampai mana kalian diskusinya, nak? Merumuskan masalah, Bu. Oke, sudah merumuskan masalah. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam merumuskan masalah? Tidak, Bu. Tidak. Oke, bagus. Lanjut ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 sudah sampai mana diskusinya? Kesimpulan, Bu. Oke, sudah sampai kesimpulan. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, berarti kalian sudah merumuskan masalah. Apa masalah yang kalian rumuskan? 1. Apakah tujuan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi? 2. Apakah solusi untuk mengatasi persediaan beras yang semakin mengkhawatirkan hanya dengan impor? Oke, bagus. Silakan. Berarti sudah hampir selesai ya kelompok 2. Tinggal kita menunggu kelompok 1 ya. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, silakan presentasikan hasil kelompok atau hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Siapa yang mewakili kelompok 1? Lespin Sapira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Anggota Ella Fitriani, 2 Lesti, 3 Lespin, 4 Wulandari, 5 Yeni. Rekap hasil diskusi. A. Rumus masalah. Yang ke-1, apakah persediaan utang itu penting pada 2. Apakah Bulog adalah sebuah perusahaan umum? B. Teori yang relevan. Gunakan menganalisis bukti transaksi di atas, maka dibutuhkan referensi yang relevan, yakni ke-1, sumber referensi modul tentang pencatatan persediaan. Isi teori persediaan adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Yang kedua, sumber referensi internet dengan link akses. C. Data yang diperoleh peserta didik. 1. Persediaan merupakan salah satu pos modal kerja yang cukup penting karena kebanyakan modal usaha perusahaan dagang. Persediaan tersebut berupa barang dagangan. Tanpa adanya persediaan, pengusaha akan dihadapkan pada risiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu akan tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya. Hal ini dapat saja terjadi karena tidak selamanya barang atau jasa tersedia setiap saat. Berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. 2. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003. Bulog resmi beralih status menjadi perusahaan umum Perum Bulog. B. Kesimpulan. Persediaan itu penting pada kelangsungan sebuah perusahaan karena persediaan merupakan salah satu pos modal kerja yang cukup penting. Karena kebanyakan modal usaha
perusahaan dagang persediaan tersebut berupa barang dagangan. Setiap perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur, selalu memerlukan persediaan. Tanpa adanya persediaan, pengusaha akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu akan tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya. Hal ini dapat saja terjadi karena tidak selamanya barang atau jasa. Itulah kesimpulan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan panjang lebar kelompok 1 atau dari hasil diskusi kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, itulah presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya, silakan. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2. Siapa perwakilan dari kelompok 2 yang akan presentasi? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Tari Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Puspita. Di sini saya mewakili kelompok 2. Oke, saya ingin membacakan rekapitulasi hasil kelompok. Kelompok 2, anggota 1 Rindawati, 2 Rindi, 3 Tari Puspita, 4 Sisi. Rekap hasil diskusi. A. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah tujuan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET? Yang kedua, apakah solusi untuk mengatasi persediaan beras yang semakin mengkhawatirkan hanya dengan impor? B. Teori yang relevan. Guna menganalisis bukti transaksi di atas, maka dibutuhkan referensi yang relevan, yakni 1. Sumber referensi. Internet dengan link akses. Bisa dilihat linknya di sini. C. Data yang diperoleh peserta didik. 1. Penetapan harga dasar bertujuan agar petani dapat meningkatkan pendapatan dari usaha tani padi. Sebagai salah satu insentif untuk meningkatkan produksi beras nasional, jaminan harga tersebut adalah salah satu cara untuk merangsang petani untuk menggunakan teknologi baru dalam meningkatkan produksinya, atau manual Biro Penyaluran edisi ke-4 Bulog 1985. Yang kedua, pengadaan beras nasional juga dilakukan melalui pendekatan kelembagaan. Dalam hal ini adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Pemerintah merupakan salah satu saluran pokok pembelian beras atau gaba, di mana pemerintah menetapkan harga beli lebih tinggi beras atau gaba yang berasal dari KUD daripada non-KUD, sehingga KUD lebih kompetitif dalam pengumpulan gaba atau beras dari petani, atau manual Biro Penyaluran edisi ke-4 Bulog 1985. D. Kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, 1. Tujuan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Penetapan harga dasar bertujuan agar petani dapat meningkatkan pendapatan dari usaha tani padi sebagai salah satu insentif untuk meningkatkan produksi beras nasional. Jaminan harga tersebut adalah salah satu cara untuk merangsang petani untuk menggunakan teknologi baru dalam meningkatkan produksinya. Yang kedua, solusi untuk mengatasi persediaan beras yang semakin mengkhawatirkan hanya dengan impor. KUD menjadi saluran pokok pengadaan beras dalam negeri karena terbentuk struktur pasar yang berakar kuat di tingkat produsen yang akan menguntungkan dan memperlancar proses penyerapan. Apabila persediaan beras dalam negeri tidak mencukupi kebutuhannya, maka dilakukan impor dengan sumber pembiayaan yang tidak membahayakan neraca pembayaran. Dan bila masih kurang, maka akan dilakukan impor komersial.
Persediaan luar negeri atau impor merupakan komponen perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran. Impor dilakukan jika persediaan dalam negeri tidak mencukupi. Kebijakan persediaan luar negeri atau impor mencakup 3 tujuan, yakni 1. Menambah persediaan beras pada tingkat nasional yang didasarkan pada kebutuhan minimal per kapita penduduk dalam 1 tahun. Yang kedua, menambah jumlah beras yang harus dikuasai pemerintah guna merealisir kebijakan pemerintah di bidang pangan. Yang ketiga, mengisi atau menambah kekurangan beras di daerah-daerah yang tidak bisa atau sukar dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Untuk kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk kelompok 1, kalau ada yang ingin ditanyakan dengan kelompok 2, silakan. Iya, saya Bu. Oke, silakan Ulan dari kelompok 1. Ingin bertanya apa, Lan? Apa yang dimaksud dengan impor? Silakan kelompok 2, dijawab pertanyaan dari Ulan. Apa yang dimaksud dengan impor? Iya, Bu. Silakan. Ya, Sisi. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negeri lain, dari negara lain. Oke, gimana ya? Bisa dipahami? Membeli barang dari negara lain, berarti bukan dari negara Indonesia, mendatangkan barang dari luar negeri, yaitu impor. Ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, itulah presentasi dari kelompok 2. Kita beri applause untuk kelompok 2. Oke. Oke, kalian luar biasa ya, kalian semangat, terima kasih. Nah, sekarang kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan untuk mempertegas tentang materi hari ini. Diperhatikan ya. Ya. Persediaan barang dagang. Istilah persediaan didefinisikan dalam PSAK 14 paragraf 7 sebagai aset yang 1. Dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 2. Dalam proses produksi untuk dijual. 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan, supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jenis-jenis persediaan. Persediaan bahan baku, persediaan komponen-komponen rakitan, persediaan bahan pembantu atau penolong, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi. Masalah kepemilikan persediaan. 1. Good in transit atau barang dalam perjalanan. Barang-barang yang pada tanggal neraca masih dalam perjalanan menimbulkan masalah. Apakah masih menjadi milik penjual atau sudah berpindah haknya pada pembeli? 2. Syarat pengiriman barang. FOB shipping point adalah hak atas barang yang dikirim berpindah pada pembeli ketika barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak pengangkut. FOB destination point adalah hak atas barang baru berpindah pada pembeli ketika barang-barang yang dikirim sudah diterima oleh pembeli. Masih dikenal ada 2 macam metode dalam pencatatan persediaan, yang dikenal dengan metode perpetual dan metode periodik. Metode periodic inventory system. Pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik, harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa banyak jumlah barang yang ada di gudang. Metode perpetual system. Sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan, pembelian, penjualan, maupun retur.
Perbedaan pencatatan transaksi menggunakan metode periodik dan metode perpetual. Pembelian barang dagang secara tunai maupun kredit. Dengan metode periodik, pembelian debit, kas atau hutang di kredit. Metode perpetual, persediaan barang dagang di debit, kas atau utang di kredit. Retur pembelian. Metode periodik, kas atau utang dagang di debit, dan retur pembelian di kredit. Metode perpetual, kas atau utang di debit, persediaan barang dagang di kredit. Potongan pembelian. Metode periodik, kas di debit, dan potongan pembelian di kredit. Metode perpetual, kas di debit, persediaan barang dagang di kredit. Beban angkut pembelian. Metode periodik, beban angkut pembelian di debit dan kas di kredit. Metode perpetual, persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit. Penjualan tunai atau kredit. Kas atau piutang di debit dan penjualan di kredit. Metode perpetual, kas atau piutang di debit, penjualan di kredit, dan harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit. Retur penjualan. Retur penjualan di debit dan kas atau piutang dagang di kredit. Metode perpetual, retur penjualan di debit, kas atau piutang dagang di kredit, dan persediaan barang dagang di debit, harga pokok penjualan di kredit. Potongan penjualan, metode periodik, potongan penjualan di debit, dan kas di kredit. Metode perpetual, potongan penjualan di debit, dan kas di kredit. Sampai di sini, apakah kalian bisa memahami tentang pencatatan persediaan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, kalau bisa dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapat? Apa yang kalian ketahui? Apa itu persediaan? Persediaan adalah atau persediaan merupakan Barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Oke, bagus. Selanjutnya, pada perusahaan manufaktur, persediaan itu ada berapa? Terdiri dari 3 jenis, Ya, 3 jenis. Apa saja? yaitu persediaan barang mentah, barang dalam proses, serta barang jadi. Oke, bagus. Nah, sekarang tadi pada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang, Persediaan yang disebutkan adalah persediaan barang jadi yang diperoleh dengan cara beli untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dan fungsi dari barang tersebut. iya, bagus, Reski. Nah, sekarang persediaan itu dicatat dengan berapa sistem? 2 sistem, Bu. 2 sistem, ada yang namanya sistem periodik, ada yang namanya sistem Perpetual. perpetual. Bagus. Bisa dipahami ya? Bisa Bisa, dipahami? Bu. Oke, kalau bisa sekarang kita post test ya untuk melihat apakah kalian sudah ada kemajuan ya peningkatan dari hasil pretest tadi. Nah, silakan dikerjakan.
Sudah selesai post-testnya? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Ya, dari hasil post-test yang Ibu lihat atau yang Ibu dapatkan, kalian sudah mengalami peningkatan ya. Jadi dari pretest tadi ke post-test ini mengalami peningkatan, nilainya sudah bagus. Alhamdulillah berarti kalian sudah memahami materi tentang persediaan. Jadi terima kasih, alhamdulillah kalian luar biasa ya. Kalian hebat. Nah, materi selanjutnya itu tentang menghitung aliran biaya persediaan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang pencatatan persediaan. Untuk mengakhiri atau sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ulan. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.